harus bersuka cita karena mau ibadah online sekolah minggu. Pasti adik-adik di rumah sudah siap kan untuk ibadah online sekolah minggu? Nah, kita mau memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu. Tunggu Kak, masih ada yang belum lengkap nih. Kak Yolanda belum datang. Oh iya Kak Nia, Kak Yolanda di mana ya? Coba deh saya hubungi Kak. A few moments later. Kak Tiur gimana? Udah ada kabar belum dari Kak Yolanda? Sudah Kak, tadi kata orang tuanya Kak Yolanda sudah di jalan dari tadi. Aduh, teman-teman, adik-adik sekolah minggu, maaf ya, kakak terlambat. Tadi Kak Yolanda tidak mendengarkan omongan mama. Adik-adik di rumah jangan ditiru ya. Dari mana aja sih Kak Yolanda? Tadi lama di jalan Kak. Oke deh, kalau gitu kita maafin Kak Yolandanya. Kita akan mulai ibadah kita dan bersyukur kepada Tuhan dengan angkat lagu pujian segala puji syukur. Adik-adik bangkit berdiri, ikuti gerakan Kak Yolanda dan Kak Risna ya. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya. Kita mau memulai ibadah sambil bernyanyi Tuhan pimpin anakmu. untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu hadir di ibadah ini agar berjalan dengan lancar. Pujilah nama Tuhan hari ini esok sampai selama-lamanya. Amin.
Nah, Kak Tiur, tadi lihat gak sih Kak Yolanda terlambat karena tidak mendengarkan kata orang tua. Iya Kakak Nia, kita dan adik-adik sekolah minggu harus patuh dan taat kepada mama dan papa karena mama dan papa adalah perwakilan Tuhan loh. Nah, Kak Tiur, kalau gitu Kak Tiur pernah dibilangin apa sama mama dan papanya? Mama suka ajarin untuk selalu berdoa dan papa selalu mengajarkan untuk menjadi anak yang disiplin dan mau membantu orang lain. Sama seperti lagu ini yang mau mengatakan sesuatu dengan lagu Mama Aku Bilang. Shalom adik-adik, minggu ini Kak Yolanda akan membagikan aktivitas untuk anak kelas tengah dan besar. Nah, karena minggu ini temanya memperhatikan pengajaran orang tua, jadi aktivitasnya membuat kreativitas seperti ini. Tada! I love mom and dad. Nah, adik-adik kelas tengah dan besar buat sebagus dan sekreativitas mungkin. Foto dan upload di grup Facebook sekolah minggu. Kakak tunggu sampai hari Rabu ya. Dan Terima kasih Kak Yolanda buat aktivitasnya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati dan pikirannya, kita mendengarkan firman Tuhan sambil kita angkat lagu pujian ini dengan cerita. Adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, hadirlah di hati kami agar kami mampu dan bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pimpin kami agar kami juga mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Kak Eka kurang dengar nih suaranya. Yuk adik-adik yang kelas kecil, kelas tengah,
kelas besar, mama dan papa yang menemani adik-adik dalam ibadah online, coba kita ucapkan shalom ya. Kak Eka ulangi sekali lagi. Shalom semuanya. Wah, luar biasa, puji Tuhan. Semuanya sudah mengucapkan shalom. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Pastinya adik-adik sudah siapkan ya senjatanya, Alkitabnya. Minggu ini firman Tuhan kita terambil dari kitab Amsal. Yuk dibuka dulu adik-adik. Kitab Amsal 1 ayat 8. Sudah ketemu? Amsal di perjanjian? Iya, lama. Amsal 1 ayat 8. Karena hanya satu ayat, kita baca bersama-sama ya. Nanti pada hitungan yang ketiga, Kakak Eka hitung, adik-adik mulai membaca. Dan pada saat selesai membaca, kita katakan amin. Oke, siap adik-adik? 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini tema firman Tuhan kita adalah memperhatikan pengajaran orang tua. Ayo adik-adik, kita ulangi ya sama-sama. Tema kita minggu ini adalah memperhatikan pengajaran orang tua. Kak, apa sih artinya memperhatikan pengajaran orang tua? Itu sama dengan artinya dengan mendengar, mematuhi, dan mau turut apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Eka spesial punya cerita tentang seorang anak monyet. Anak monyetnya sangat nakal. Ia tidak mau mendengarkan perkataan atau nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Dan anak monyet tersebut suka pergi atau main jauh-jauh, sehingga membuat hati orang tuanya merasa cemas. Nah, adik-adik mau tahu nggak kelanjutan ceritanya bagaimana? Kalau mau tahu, coba adik-adik ambil sikap yang terbaik, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan tayangan video cerita anak monyet. Pada suatu hari di sebuah hutan, ada seekor monyet yang sedang berteriak-teriak mencari anaknya yang sedang bermain tak tahu kemana. Anakku, anakku, di mana kamu nak? Anakku, anakku. Tiba-tiba anaknya datang mengejutkan ibunya. Bu, aku di sini. Wah. Kemudian ibu pun menasehati anaknya. Anakku, kalau bermain jangan jauh-jauh ya nak. Iya bu. Kamu kan masih kecil nak. Kamu belum memahami daerah hutan ini seluruhnya. Nanti kamu bisa tersesat dan hilang. Bagaimana nak? Iya bu. Tapi aku sangat ingin sekali bermain-main di kebun pisang milik Pak Tani yang ada di sekitar hutan kita bu. Ya ampun nak, jangan. Nanti kamu bisa ditangkap Pak Tani. Aku ingin sekali bu. Aku ingin mengambil pisang di kebun Pak Tani. Pokoknya kamu tidak boleh ke sana ya nak. Itu sangat berbahaya. Tapi bu, aku kan bisa berlari dengan cepat. Jika ada Pak Tani, aku juga bisa memanjat pohon. Dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Wah. Anakku, ibu nasihati sekali lagi. Jangan nak, karena ibu lihat Pak Tani sedang membuat perangkap bagi yang mengambil pisangnya. Iya deh bu, aku nggak akan pergi. Setelah ibu monyet menasehati anaknya, ia pun pergi. Ore, ore,
ibu akhirnya pergi. Jadi aku bisa pergi ke kebun Pak Tani untuk mengambil pisang. Uwa, uwa, uwa. Sementara di kebun pisang, Pak Tani sedang merasa sangat senang karena melihat pohon pisangnya sedang berbuah. Pak Tani melihat-lihat dan tiba-tiba ia melihat ada beberapa pisang yang rusak. Sepertinya ada monyet di kebun ini. Awas ya kamu monyet, akan saya buat jebakan maut buat kamu. Kemudian, anak monyet itu pun pergi ke kebun petani. Sesampai di sana, ia melihat banyak sekali pisang. Hati anak monyet sangat senang. Ia pun memanjat pohon pisang dan mengambil buah pisang milik petani. Tetapi pada saat mau pergi, ia terkejut. Kakinya tidak bisa melompat karena terjebak perangkap Pak Tani. Anak monyet sangat ketakutan dan ia berteriak minta tolong kepada ibunya. Ibu, ibu, tolong aku. Kakiku tidak bisa digerakkan, Bu. Ibu, ibu, tolong aku. Sementara itu di hutan, ibu mencari-cari anaknya ke sana kemari. Dan akhirnya ibu mendengar cerita minta tolong anaknya. Ibu pun mendatangi anak monyet dan menolong anaknya. Anakku, kenapa kamu nak? Apa yang terjadi? Ibu, maafkan aku. Aku tidak mendengarkan ibu, sehingga aku terperangkap oleh jebakan Pak Tani. Ibu pun mencoba menolong anaknya, dan akhirnya anak monyet terbebas dari perangkap Pak Tani. Hore! Hore! Aku terbebas! Hore! Wah! Makanya nak, jangan nakal kalau dinasihati ibu ya. Ayo kita pulang nak, sebelum Pak Tani datang. Akhirnya ibu monyet menggendong anaknya dan membawa anaknya pulang ke hutan. Saat di jalan, ibu monyet menasehati anaknya. Ingat ya nak, ini akibatnya kalau kamu tidak mendengarkan perkataan orang tua. Maafin aku ya, Bu. Aku nakal. Aku tidak mendengarkan perintah ibu. Dan aku tidak menghormatin ibu. Tadi aku sangat ketakutan, Bu. Untung ada ibu yang menolong aku. Jangan takut anakku, ibu akan menjaga dan melindungi kamu. Terima kasih ya, Bu. Ibu memang ibuku yang sangat baik. Iya anakku, ibu juga sangat sayang sekali sama kamu. Akhirnya selamatlah anak monyet itu karena ditolong oleh ibunya. Mereka sangat bahagia dan anak monyet itu mau memperhatikan pengajaran dari ibunya agar menjadi anak yang lebih baik lagi. Wah, seru sekali adik-adik cerita anak monyetnya. Untung sekali ada ibu monyet yang menolong anaknya. Kalau tidak bagaimana? Nah, adik-adik, sangat penting bagi kita seorang anak mendengarkan, memperhatikan pengajaran, nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Kenapa, Kak? Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Seperti firman kita, Kakak ulangi sekali lagi ya. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, firman Tuhan menyuruh kita untuk mendengarkan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh mama dan papa. Tetapi orang tua itu bukan hanya mama dan papa ya adik-adik. Semua orang yang lebih tua dari kita, kalau memberikan nasihat atau pengajaran kepada kita, harus kita dengarkan. Karena semua yang dinasehatkan itu sangat berguna bagi kita untuk di masa sekarang dan di masa depan, agar kita menjadi anak-anak yang baik. Nah, adik-adik, sampai di sana ya cerita firman Tuhan kita minggu ini. Semoga adik-adik bisa melakukan apa yang diceritakan
firman di minggu ini ya, menjadi anak-anak yang memperhatikan pengajaran orang tua. Adik-adik ambil sikap berdoanya. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kakak Eka di dalam hati. Terima kasih Tuhan Yesus buat cerita firman-Mu di minggu ini Tuhan. Ajari kami Tuhan agar kami mampu menjadi anak-anak yang memperhatikan pengajaran orang tua kami, agar kiranya di masa kini baik di masa yang akan datang kami menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Saatnya kita membuka persembahan yang sudah adik-adik persiapkan. Sambil kita mengangkat lagu pujian, Sungguh Bangga Bapa. mengumpulkan persembahan, kiranya apa yang kami persembahkan dapat menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kami di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. See
pemalas. Hai pemalas. Hai pemalas. Pergilah kepada semut. Pergilah kepada semut. Pergilah kepada semut. Pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya. Perhatikanlah lakunya. Perhatikanlah lakunya. Dan jadilah bijak. Dan jadilah bijak. Dan jadilah bijak. Terima kasih kakak sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa ya ikuti ibadah online berikutnya. Dan untuk sementara ibadah sekolah minggu tatap muka ditiadakan untuk 1 bulan ke depan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Nah, aktivitasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk aktivitas yang Kak Yolanda bagikan tadi, jangan lupa dikirim ya adik-adik. Paling lama hari Rabu kakak tunggu. Uploadnya di Facebook Sekolah Minggu. Adik-adik, jangan lupa juga kumpulkan persembahannya ya. Tuliskan di amplop nama dan jumlah persembahannya. Lalu titipkan sama papa dan mamanya agar dibawa ke gereja. Tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.